Hai teman-teman semua, channel Story of Niken. Kali ini aku mau bahas satu tema yang beberapa hari kemarin itu membuat aku ngerasa something's unique. Artinya di situ aku menemukan sebuah sudut pandang yang berbeda ketika aku menjalani hidupku dan beberapa saat atau beberapa waktu ketika aku merasakan ada suatu titik balik yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Jadi aku mau cerita bagaimana sebuah peristiwa itu mempengaruhi perspektifku maupun juga cara pandangku terhadap hidup ini. Sebenarnya ceritanya ini juga suatu kesatuan ya kalau aku bilangnya. Jadi nggak hanya itu dia terpisah tuh enggak. Jadi di situ peristiwa itu terjadi dan dia di waktu yang tepat. Jadi aku bisa ngomong dia di waktu yang tepat karena ada beberapa aspek yang terjadi, entah itu dari angka yang sangat sesuai, dari waktu, jadi waktu terjadinya itu juga sesuai, kemudian orang-orangnya juga moving atau dia bergerak, dia keluar out of my life, dia sangat tepat. Jadi aku bilangnya it's something strange, atau disebutnya mungkin lebih ke ini ya, satu hal yang unik, ajaib juga, dan juga mungkin aneh. Aku gak bisa bilang itu baik buruk, tapi bagiku aneh. Terus kemarin sempat juga ketika peristiwa terjadi, aku sempat nyepam ke banyak orang, nyepam ke status IG maupun WhatsApp, kemudian juga aku nyepam ke teman-teman terdekat. Jadi aku ingin diskusi sama mereka. I'm discuss with something related apa ya istilahnya, peristiwa yang terjadi di hidupku kayak gitu. Nah, di poin-poin tertentu ketika beberapa bulan setelah peristiwa terjadi, benang kusut mulai terurai seperti itu, dan aku mulai fokus membangun diskusi-diskusi itu. Jadi aku mulai membangun untuk bagaimana aku berkomunikasi dengan teman-teman terdekat, keluarga, kemudian orang-orang yang istilahnya aku mendengarkan beberapa orang yang ibaratnya perspektif mereka lebih luas kayak gitu. Jadi yang dulunya awalnya aku memandang suatu masalah itu hanya dari satu titik, tapi ketika bertemu banyak orang, aku ngerasa bahwa oke, ini perspektif baru. Aku belajar dari situ. Aku ibaratnya selain belajar juga mungkin mencoba mengurai permasalahanku dari cara pandang orang lain, menilai aku dari sisi mereka seperti itu. Jadi ini sebenarnya suatu masalah yang bukan masalah yang ibaratnya autentik, dan ini memang terjadi di perputaran waktu, alias dia selalu terjadi di setiap kehidupan manusia. Aku akan mengawali ibaratnya pencerahan kali ini, atau ibaratnya diskusi kali ini, dari satu kalimat yang agak tak ada ujung gitu ya, bisa dibilang tak ada ujung, bahwa kita semua selalu mendambakan tidak hanya jatuh cinta, tapi kita selalu mendambakan sebagai bagian dari sesuatu. Bisa pernikahan, bisa hubungan, itu dia once in a lifetime, jadi sekali seumur hidup kayak gitu. Seperti cerita-cerita di negeri dongeng, di drama-drama, telenovela seperti itu. Nah, aku bahas kali ini setelah aku mengalami suatu peristiwa. Aku mulai sadar bahwa dalam hidup, ketika kita dipertemukan dengan seorang, kita berhubungan dengan seorang, itu ada perbedaannya. Antara yang pertama adalah karmik, kemudian yang kedua soulmate, kemudian yang ketiga itu twin flame.
Jadi ketika nanti kita menjalani, ibaratnya ini mungkin bagiku yang baru menapaki usia 30-an. Jadi aku dalam perjalanan hidupku sampai di usia segini yang bisa dibilang juga nggak muda juga nggak tua. Jadi aku ibaratnya middle age, ada pertengahan dari umur mungkin ya, karena mungkin kita selalu punya dasar, misalnya kita selalu berkaca ketika kita bicara umur, berarti kita patokannya itu nabi kayak gitu, sekitar 60-an. Jadi aku anggap aja 30 adalah umur yang bisa dibilang middle age. Nah di situ aku mulai sadar. Jadi di sini aku juga menyitir quotes dari Erikson. Dia bilang, soulmates aren't the ones who make you happiest. No, they're instead the ones you make you feel the most. Burning edge and scars and stars, old pains and pangs, captivation and beauty, strength and shadows and worry and yearning, sweetness and madness, and dreamlike surrender. They hurl you into the abyss. They taste like a... Seperti kalimat-kalimat yang itu sangat banyak kita temui di drama-drama yang ada. Nah, ya karena masyarakat kita, lingkungan kita itu mengajari kita bahwa ini loh, romantic relationships itu kayak gini gitu. Jadi makanya kita selalu terdogma bahwa ya soulmate tuh atau hubungan romantis ya kayak gitu, perfect like rainbow maybe, or perfect like something perfect. Kayak kita selalu mencari hal itu yang akan terjadi sekali dalam seumur hidup. Ibaratnya something the type of love that really crazy like that, maybe yang sangat bergemuruh, bergairah seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya yang tadi aku omongin di awal, bahwa apa sih sebenarnya membedakan antara twin flames, kemudian soulmates, dan karmic relationships? Oke. Hal yang paling utama adalah, yang perlu digarisbawahi adalah, the biggest truth is that one of these relationships isn't better than the other. Jadi kalau kita ngomongin ya hubungan dengan orang yang spesial, mungkin pasangan atau orang yang kita temui, jatuh cinta, mencoba membangun itu dengan mereka, itu ada satu kebenaran dasar bahwa salah satu dari relationship yang tadi aku sebutin, 3 tadi yang nanti akan kita bahas, itu tidak lebih baik dari yang lain gitu. Jadi ini fakta yang sebenarnya dia membuat suatu perspektif baru ya. Kita merasa bahwa ketika kita nggak ketemu ini tadi relationship yang sempurna itu, kita merasa bahwa yang toxic tadi itu dia nggak baik gitu. Tapi itu nggak lebih baik dari apa yang kita temukan. Meskipun itu buruk banget, itu nggak lebih baik atau itu nggak lebih buruk dari relationship yang bagus, karena itu semua itu kayak depends on what lifetime we are in. Artinya itu tuh kayak tergantung dari situasi, waktu, kondisi terjadinya di sini, di bumi ini kayak gitu. Dan apa pelajaran yang kita dapat setelah kita menyelesaikan proses pembelajaran. Jadi dari kalimat itu sebenarnya aku merasa bahwa that's the point. Oke, kita selalu merasa bahwa gue pengen gak ada toxic relationship dalam hidup gue, tapi nyatanya itu terjadi, dan itu terjadi di setiap orang melaluinya, ketemu, kemudian bentrok, pisah, dan sebagainya.
apapun itu ya ibaratnya. Nah, dan kadang-kadang ada orang-orang yang memang dia nggak mengalami atau dia nggak merasakan semua relationship itu dalam hidupnya. Jadi dia ada yang dia merasakan semuanya. Jadi semua tadi dari karmic relationship, soulmate, kemudian twin flames itu dia merasakan semua. Dan sebenarnya yang mungkin jadi pertanyaan adalah kita sering tidak tahu dan kita tidak merasakan, kita tidak menyadari tipe apa sih sebenarnya yang kita punya, what we had until long after it's passed and lessons have been observed. Jadi kayak kita nggak tahu itu tuh sebenarnya termasuk dari soulmates ataukah karmic relationship ataukah itu twin flames ketika itu belum selesai, belum terjadi, belum menjadi setelah peristiwa itu, kemudian pembelajarannya itu kita dapatkan. Jadi itu tuh kayak kita dapat suatu ujian gitu, tapi kita nggak tahu itu tuh ujian UTS, ujian tengah semester, UAS, ujian akhir semester, atau itu adalah ujian akhir gitu. Jadi something different ya kalau aku bilangnya. Oke. Ini adalah part 1, jadi nanti aku akan bahas lagi di part 2-nya lebih detail. So keep on stay on my channel. See ya.